Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambil mengisi kekosongan waktu sebelum beliau hadir, boleh diisi oleh saya? Alhamdulillah, ceritanya tawadu hadirin. Alhamdulillah. Ini mau kemana santri? Mengalah ya, memberi kesempatan untuk tamu. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah mendengar setiap kata-kata? Apakah setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah tertukar? Masya Allah. Ini kenapa Kang disuruh pindah? Dirapatkan, kalau dirapatkan ke depan bukan keluar ya. Ayo teman-teman maju lagi ke depan, masih bisa dirapatkan. Ada sejengkal aja lumayan itu satu orang. Mudah-mudahan yang bergerak maju ke depan oleh Allah diberikan undangan ke Baitullah. Baru bergerak sekarang ya. Ini perlu hadiah terus. Ya silakan rekan-rekan sekalian. Kita ini memiliki akhlak yang kurang baik. Penyebabnya adalah dua. Satu, lemah pemahaman agamanya. Mungkin tahu tapi tidak paham. Dan yang kedua, lemah jiwanya menghadapi nafsu. Jadi dua kelemahan ini. Ada yang belajar agama tapi kalah oleh nafsu. Di dalam surat Yusuf ayat 53 kita berbicara tentang nafsu ya. Karena inilah yang membuat rontok. Kalau lihat berita-berita tentang orang yang ditangkap, orang-orang yang bermasalah, dua ini kuncinya. Tidak paham kebenaran. Kalau paham beda, dia akan punya keimanan yang bagus. Dan yang kedua adalah lemah jiwanya oleh 7 hal. Ada 7 nafsu yang menggelincirkan. 1, nafsu syahwat, hasrat, syahwat, dan ini dominan sekali yang membuat mata berzina, pikiran berzina, nanti dibenarkan oleh kelakuannya. Yang kedua, nafsu amarah. Ini yang sering kita lihat, bertengkar, berkelahi, saling menganiaya. Yang ketiga, nafsu hasad, dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman naik pangkat, kita naik tensi. Ada yang susah sekali. Lalu nafsu lainnya adalah nafsu yang diidap oleh iblis, takabur. Ini dari ujub, takabur, satu paket.
nafsu lainnya adalah hubbud dunya, mengagung-agungkan duniawi ini, seakan-akan dunia ini membuatnya terhormat, bahagia, mulia, sukses. Padahal dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Dunia ini wa mal haitad dunya illa mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Lalu yang keenam, nafsu, malas. Itu nafsu, hadirin. Lalai, namanya entar. Ngaji dulu nak, entar bu. Ke masjid, entar. Sebentar. Itu juga bagian dari tipu daya nafsu. Dan yang ketujuh, nafsu tamak terhadap dunia ini. Tidak ada puasnya, terus saja. Sudah punya jabatan, ingin, tidak mau berhenti jabatannya. Sudah kaya, ingin makin kaya, terus tamak. Sudah ada, silakan dibaca, Ustaz. Quran Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku wa ma ubarri'un nafsi, tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kepada kejahatan. Illa, kecuali ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah yang menciptakan nafsu pada diri kita. Kita sendiri tidak ngerti kenapa ada nafsu, ya. Sebagai apa? Ujian. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada menariknya, tidak ada yang harus dikalahkan. Lalu surat lainnya adalah surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kita sekarang semangat belajar, semangat ibadah. Sudah selesai belum? Belum. Dalam belajar ini ada nafsu. Nafsunya yang pertama, nafsu malas belajar. Yang kedua, kalau sedang belajar, nafsunya apa? Tidak mau sungguh-sungguh. Ada saja yang dikerjakan sambil belajar tuh. Dipalingkan pikirannya, mikir yang lain, mengerjakan yang lain. Ini sedang belajar gini, ada nafsu yang membuat kita tidak fokus. Sekarang kita udah tahu apa nafsunya. Ujub, merasa lebih pintar dari yang lain. Ria, ingin pamer ilmunya. Sombong, merasa lebih pintar dan menganggap remeh orang lain. Dengki, lihat orang yang berilmu. Jadi dalam ilmu saja
tidak semuanya bisa menyelamatkan, ada di sana yang menggelincirkan. Sedang ceramah begini, kira-kira nafsu ada tidak? Ada. Nafsu ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan daya ingatnya kuat, ingin kelihatan menguasai, ingin kelihatan hafal. Berbagai nafsu ada yang tujuannya adalah pasti ingin cari kedudukan di hati makhluk. Semua nafsu itu goalnya adalah duniawilah. Jadi tidak cukup nih mesantren, datang ke majelis taklim, di sini bisa main nafsu juga, termasuk yang ceramah. Jadi harus ada selain semangat belajar, juga semangat bermujahadah, menaklukkan nafsu kita. Apa coba yang kira-kira paling merusak nafsu ini? Di antaranya nafsu cari kedudukan di hati makhluk. Ini yang merusak. Kita ingin diakui, ingin dipuji orang, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, dan celakanya kalau kita menggunakan ibadah sebagai sarana cari kedudukan di sisi makhluk. Pernah mendengar hadis sahih tentang siapa yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka? Yang pertama adalah mujahid, orang yang meninggal di medan perang. Diperlihatkan oleh Allah nikmat kepadanya dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah sampai saya mati terbunuh di medan perang. Saya lakukan ini karena engkau. Coba, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Dia ngakunya lillahi ta'ala, tapi Allah biasa saja. Hujan pasti berhenti, badai pasti, klakson itu pasti pergi ya. Udah, kita berbaik sangka. Itu mungkin bawa pasien, itu mungkin jenazah yang sudah harus segera dikubur. Sudah selesai kan? Tadi ada yang ngomel tidak? Ngomel tidak menyelesaikan masalah. Doakan saja supaya lancar, supaya semuanya jadi kebaikan. Enak? Lanjut. Udah datang belum? Kalau sudah datang dicolek aja sebelahnya ya. Lanjut. Sampai di mana? Mujahadah telat. Udah, ini udah mau masuk neraka ini. Kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani. Akhirnya diseret, tertelungkup, masuk neraka. Dengar ya, tidak kurang perjuangan, pengorbanan, pengakuan, keberanian. Yang kurang cuma satu. Apanya? Hatinya sibuk dengan cari kedudukan di hati makhluk, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikagumi. Ini nafsu yang paling menggelincirkan karena kita jadi salah niat, sedangkan niat adalah alamat. Yang kedua dihisab siapa? Yang belajar dan membaca Quran.
ditampakkan nikmat, dia mengakui apa yang kau lakukan, saya sudah belajar, saya baca Quran. Kadzab, dusta kamu. Engkau belajar karena ingin dianggap alim, orang berilmu. Ada pergerakan ini, wajahnya tidak ada yang melihat saya nih. Pasti ada sesuatu. Syekh Habib Fadl, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah Syekh, Masya Allah, diadu ya. Jazakallah khair, terima kasih. Sehat Habib? Pada sini saya hanya ganjel aja ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat Habib? Alhamdulillah, sehat afiat insyaallah. Antum kadzalik? Masya Allah, amin, sama-sama sehat walafiat. Jadi dari mana? Dari Solo lanjut Bekasi, dari Bekasi langsung ke sini. Masya Allah. Insyaallah. Semoga setiap perputaran roda jadi pengangkat derajat dan penggugur dosa. Amin. Semoga setiap letihnya benar-benar menghapuskan semua dosa dan aib. Amin. Amin. Masya Allah, sepanjang jalan didoakan oleh makhluk-makhluk Allah lainnya. Amin. Sudah segitu aja sekarang bagian Habib aja. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Solo mau ke sini. Kita sering ketemu di Mekah. Di Mekah ya. Kalau di Mekah sering jumpa. Senang sekali Habib bisa ke sini. Saya tiap malam Jumat biasa ceramah. Sekarang giliran Habib. Silakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya semua teman-teman yang berada di sini bersama guru kita semua AA, walaupun usia bertambah tetap AA. Ya, walaupun usia bertambah tetap AA, nggak pernah menua namanya walaupun bertambah usianya. Mudah-mudahan semakin tambah usia kita menjadi semakin muda, ya, semakin bersemangat. Karena ruh manusia itu semakin dia matang maka dia semakin besar. Semakin dia matang semakin dia itu menguasai tubuh. Semakin dia matang maka jasad ini semakin tidak ada rasanya karena dibawa oleh ruh. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barokah manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sabda Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, saya mau ngomong apa juga nggak ngerti. Sepanjang perjalanan tadi saya menyimak dan mendengarkan. Mereka yang tertawan oleh nafsu, intinya begitu ya, tertawan oleh nafsu. Kalau kita mau belajar seluk-beluk nafsu ini, kita baca kitab Ihya Ulumuddin dari juz awal sampai juz akhir, nanti kita baru akan paham. Tetapi kalau kita bacanya juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 awal, maka kita akan menyerah menghadapi kehidupan. Tapi kalau dibaca juz akhir, nanti menjadi obat bagi lelah dari 1, 2, dan 3-nya itu. Juz akhir. Tapi kalau yang dibaca hanya juz akhir, maka kita bisa tersesat.
ya bisa tersesat, karena juz akhir itu isinya hiburan-hiburan tentang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban dari kajian malam hari ini, ketika saya mendengar bahwasanya nafsu tadi kita sulit lepas dari nafsu, jawabannya ada di angkot yang ada di depan saya. Penasaran enggak ini? Jadi saya tuh belajar dari angkot, dari truk ya, dan lain sebagainya. Tadi di angkot ada tulisan, boleh lelah tapi jangan pernah menyerah. Nah, ini adanya angkot Bandung kelihatannya ya. Boleh lelah tapi jangan pernah menyerah. Lelah itu boleh, tapi kalau menyerah enggak boleh, karena manusia itu wajar. Manusia terdiri dari ada fisik, ya fisiknya manusia ini di jasad kita. Manusia juga ada roh yang berada di dalam jasad. Kemudian ada yang ditempelkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam roh manusia, namanya nafsu, Kemudian ada satu bagian yang ada dalam diri manusia, yaitu namanya al-hawa, atau kalau bahasa kita sehari-hari ego. Ego, bagian dari diri manusia yang tidak mau dikalahkan, namanya ego. Kemudian ada lagi sesuatu dari luar manusia. Yang baik adalah malaikat, yang buruk adalah syaitan. Ada malaikat, ada setan. Kemudian ada juga di luar manusia yang namanya dunia. Sehingga manusia ini kalau dilihat-lihat, maka dia melawan dirinya namanya nafsu, melawan dirinya namanya hawa, melawan dari luar namanya setan, melawan dari luar namanya dunia. Maka kalau melihat semua itu, rasa-rasanya kita lemah. Justru kelemahan itulah senjata terbesar manusia untuk mengalahkan dirinya. Apa itu? Menyerahlah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan andalkan ilmu, jangan andalkan teman, jangan andalkan kawan, jangan andalkan siapapun. Meskipun kita harus cari ilmu, kita harus cari teman, kita harus cari kawan, kita harus cari guru, kita harus cari banyak pertolongan di luar sana, tetapi enggak boleh kita andalkan, yang andalkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya adalah la haula wa la quwata illa billah. Ini yang bisa saya sampaikan, selebihnya wallahu alam. Ya, saya kalau mau ceramah itu diamanati guru saya dulu, nggak boleh mikir, yang ada disampaikan. Saat ini lagi nggak ada nih, terus gimana enaknya? Kalau ada disampaikan, kalau nggak ada ya nggak usah ngomong apa. Tapi udah sampai di sini ya saya minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan dikasih sesuatu yang manfaat untuk saya dan untuk yang lain. Karena malaikat itu penasaran dengan manusia. Malaikat itu penasaran dengan manusia. Malaikat tidak diizinkan dapat tambahan ilmu kecuali lewat manusia. Malaikat yang ilmunya ruku hanya bisa ruku, nggak paham i'tidal. Malaikat yang ilmunya sujud hanya bisa sujud, nggak paham selain sujud. Malaikat yang ilmunya tasbih nggak paham yang namanya istighfar. Malaikat yang ilmunya istighfar nggak paham yang namanya tasbih. Malaikat ilmunya terbatas. Dan malaikat itu akan dapat tambahan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat manusia. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kalimat ini disampaikan malaikat kapan? Jauh sebelum kita ada di muka bumi. Saat Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diciptakan tanpa ada yang mengajari, tanpa ada guru, tanpa ada yang mengajari, tanpa ada guru. Tapi jangan dicontoh, wah saya nggak perlu guru seperti Nabi Adam, nanti salah jadinya. Nabi Adam alaihissalam nggak ada guru. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala panggil malaikat, disuruh sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Termasuk di dalamnya adalah iblis. Iblis bukan malaikat, tapi karena iblis ini terus bareng bersama malaikat, maka dimasukkan dalam kelompok malaikat. Beliau semakin mundur.
Iya. Ini. Karena bareng sama malaikat dimasukkan dalam kelompok malaikat iblis. Padahal iblis bukan malaikat, jin. Dikatakan jin yang terkuat. Itu iblis masuk dalam kelompok malaikat karena bareng sama malaikat. Maka ketika disuruh sujud, iblis gak mau sujud, kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada perintah sujud kepada iblis. Betul ya? Perintah sujud kepada malaikat, tetapi mafhumnya ya iblis ya malaikat semua disuruh sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, saat itulah Allah Ta'ala ingin tunjukkan kenapa ini semua disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jawabannya adalah karena Nabi Adam punya ilmu, ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi majelis taklim ini sudah terselenggara dahulu kala itu di alam surgawi. Makanya Nabi mengatakan SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, masuk, nikmati, mampir ke sana. Nah, ini contoh yang pernah terjadi dulu, majelis ilm. Di mana? Di taman surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam dihadapkan malaikat, kemudian Allah Ta'ala tunjukkan benda-benda. Saat itu Allah perintahkan kepada malaikat, sebutkan itu apa. Maka malaikat mengatakan gak ngerti. Ya, malaikat mengatakan gak ngerti, gak tahu. Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan. Malaikat udah lama sebelum Nabi Adam alaihissalam. Iblis udah lama sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tapi malaikat, iblis nggak ada yang tahu semuanya. Semuanya nggak ada yang tahu. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ngajarin malaikat. Sebutkan itu apa. Sehingga saat itu Nabi Adam menyebutkan ini, malaikatnya kagum dan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha berilmu ya Allah dan maha bijaksana. Allah itu meletakkan ilmu kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Ikhwani rahimakumullah, karena itulah malaikat iri sama kita semua. Karena Allah hanya akan menitipkan ilmu kepada malaikat lewat manusia. Saat inilah malaikat cari tempat-tempat yang ada orang kumpul untuk zikir, untuk cari ilmu. Karena malaikat berharap dari lisannya nanti dimunculkan ilmu sebagaimana Allah munculkan ilmu di lisan Nabi Adam alaihissalam. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, itu yang saya nanti-nanti. Ya, saya berharap dari lisan saya, lisan AA, lisan kita semua, Allah kasih ilmu yang manfaat. Karena ilmu ini kalau manfaat menyenangkan semua orang, malaikat pun senang. Karena itulah orang yang cari ilmu, orang yang menyampaikan ilmu didoakan hitanul bahar. Semua yang hidup di perairan, baik di sungai, di akuarium, ya di selokan, di laut, semua yang hidup di situ mendoakan, memintakan ampun. Kenapa dimintakan ampun? Karena orang yang menyampaikan ilmu tak luput dari dosa. Orang yang belajar ilmu tak luput dari dosa. Tetapi jalannya ilmu Allah lewat mereka, lewat yang menyampaikan ilmu, lewat yang belajar ilmu. Maka biar bisa dapat ilmu, syaratnya harus bersih. Syaratnya harus bersih. Gelas ini kalau bersih, airnya enggak berubah. Bagaimana akan jadi bersih kalau banyak dosa? Bagaimana akan jadi bersih kalau masih banyak sesuatu yang kotor dalam hati? Maka asal kita punya niat yang kuat, cari ilmu. Punya niat yang kuat, nyebarkan ilmu. Niat yang kuat, jangan khawatir akan dosa-dosamu. Sudah dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan khusus, bahkan dimintakan ampun oleh malaikat. Bukan dalam arti kita semena-mena berbuat dosa, tapi jangan kita terperangkap oleh dosa dan berbuat sesuatu hingga putus asa. Gak mungkin saya bisa jadi waliullah, gak mungkin saya bisa jadi orang baik, gak mungkin saya bisa jadi orang hebat di sisi Allah karena saya punya dosa. Dosa itu bisa dilakukan oleh manusia, tapi jangan lupa Allah yang maha mengampuni dosa. Dan hebatnya Allah Ta'ala, untuk hamba-hambanya ini Allah buat sistem. Orang yang duduk seperti ini, alasannya apapun, asal dia masuk majelis ilmu, majelis zikir, alasannya apapun, mau nunggu saya nagih hutang karena hutang saya banyak, ya, mau mungkin ada perlu sama saya, dicari nggak pernah ketemu, ketemunya mungkin ada pengumuman, oh ada di
Darut Tauhid nih, Masya Allah, ditunggu nanti selesai mau ketemu Habib, misal begitu ya. Jadi nggak ada niatan hadir ke sini, bahkan mungkin 5 tahun nggak pernah hadir ke sini, mungkin 10 tahun nggak pernah hadir ke sini, mungkin sejak didirikan majelis ini nggak pernah hadir ke sini karena pengen ketemu saya, bukan mengapa-ngapain, mungkin minta foto, mungkin mau selfie. Niatnya secara zahir nggak ada yang benar, tapi karena mau duduk bersama orang-orang yang cari ilmu, Allah udah siapkan malaikat untuk mencatat. Ishhadu, saksikanlah kalian semua bahwasanya aku telah memberi yang mereka minta, yaitu surga, dan aku telah menjauhkan mereka dari mereka ingin dijauhkan, yaitu neraka, dan aku telah ampuni dosa mereka semua. Saat itu malaikat berkata, ya Allah, fihim fulan laisa minhum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka fulan laisa minhum. Malaikat kalau disuruh jadi saksi teliti, dicek satu persatu. Saya dicek, dicek, antum dicek satu persatu, dan malaikat datanya detil. Ini datang untuk apa, datang karena apa, malaikat punya data semua itu. Karena bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin saksinya dusta, bahaya. Malaikat teliti dan mengatakan, fihim fulan laisa minhum. Di tengah-tengah mereka ada fulan, bukan bagian dari mereka, bukan ahli ilm, bukan orang yang alim, bukan orang yang niat cari ilmu, bukan orang yang niatnya itu mau cari ampunan, bukan niat orang yang mau silaturahim, bukan orang yang suka majelis, bukan. Urusannya semua duniawi, semua duniawi. Tapi karena duduk bersama ahli ilm, Allah katakan, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Yang satu itu dan yang semacam itu masukkan dalam kelompok mereka, dapat surga, terhindar dari neraka, dapat ampunannya Allah Ta'ala. Allah yang bilang. Ya kenapa? Humul kaum, bukan karena orang itu hebat, jelas dia nggak hebat, niatnya aja nggak cari ilmu, niatnya aja bukan akhirat, niatnya dunia. Humul kaumu, tapi karena hum, orang-orang yang cari ilmu ini, orang-orang yang tadi sholat isya berjamaah, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang ta'allum wa ta'lim, orang-orang yang silaturahim semacam ini. Humul kaum, mereka adalah satu kaum la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah celaka orang yang duduk bersama mereka. Humul kaum la yashqa bihim. Kenapa tidak celaka? Bihim, berkat mereka, bukan karena fulan, bukan karena dia yang datang tadi. Bihim, berkat mereka yang duduk-duduk tadi. La yashqa bihim jalisuhum, yang mau duduk bersama mereka nggak akan celaka, nggak akan sengsara. Nah kita ini alhamdulillah, seburuk-buruknya niat di hati kita kan minimal ya masih mencari ilmu, betul ya? Walaupun kita masih kecampuran macam-macam, masih mencari ilmu. Karena itu husnudzon dulu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita orang-orang yang terpilih malam hari ini. Terpilih untuk dapat apa? Dapat surga. Terpilih untuk dapat apa? Pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpilih untuk terbebaskan dari siksa api neraka. Terpilih untuk dikumpulkan dengan kumpulan yang lebih besar, yang lebih baik. Karena kumpulan yang semacam ini akan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, dipamerkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat sama Rasulullah SAW. Siapa fulan, siapa fulan, siapa fulan. Kalau kita sering begini, kita akan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Ini paling saya lebih nyaman kalau AA ada di Malaysia sebetulnya. Iya, waktu itu kan beliau di Malaysia ya. Saya nyaman karena kalau ada guru-guru di samping saya itu, saya ini pengennya dengar, bukan pengen ngomong. Ya pengennya dengar, nggak pengen ngomong. Bicara nafsu, nafsu itu ya lawan ya kawan. Ya nafsu itu ya lawan ya kawan. Nafsu nanti kalau udah jadi kawan, Allah panggil tuh, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembali kamu ke Tuhanmu dalam keadaan kamu puas dan dipuaskan, puas dan dipuaskan.
itu yang boleh ikut kita ke surga nanti nafsu yang namanya mutmainnah. Nah kalau nafsu kita udah mutmainnah, udah jadi kawan itu, udah jadi kawan. Kalau nggak ada nafsu nggak akan duduk di sini. Saya ini beberapa 2 tahun cari nafsu pengajian. Jadi nafsu saya ceramah itu hilang. Ya, nafsu saya ceramah hilang, maksudnya ceramah keliling itu nggak ketemu tuh. Maunya duduk di rumah ngajar, lihat kamera. Ya, lihat kamera. Ngajar majelis setiap Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah Solo. Jumat malam Sabtu. Selebihnya nafsunya nggak ada. Kalau nggak ada nafsu, kita badan ini diajak bergerak juga nggak mau. Maunya cuma duduk. Cari nih nafsu, diajak kerjasama. Gimana caranya biar nafsu ini mau diajak pergi cari ilmu? Bagaimana nafsu mau diajak untuk menyebarkan ilmu? Contoh, boleh ngasih contoh? Nah, nanti baca di kitab ya, saya lupa di kitab mana. Nanti kalau yang dengar ceramah ini ketemu, kirim WA ke saya, Habib ada di kitab ini gitu. Ini saya baca waktu dulu saya belajar bersama guru saya almarhum Al-Habib Muhammad Anis Al-Habsyi Solo, atau dipanggil Habib Anis. Itu di satu kitab disebutkan ada seorang ulama yang dulu nggak pernah tahajud. Nah, mungkin heran ya, ulama kok nggak tahajud? Karena orang itu kan berproses. Ya, orang itu berproses. Mungkin dia ahli puasa tapi nggak ahli sholat malam. Mungkin dia ahli sholat malam tapi dia nggak ahli puasa. Mungkin dia nggak ahli sholat malam, nggak ahli puasa, tapi ahli sodakoh. Mungkin dia ahli majelis, kalau datang majelis ringan gitu, tapi kalau suruh puasa Senin Kemis atau 3 hari dalam sebulan menyerah dia, nggak ahlinya. Nah, ini ada satu ulama yang kalau malam belum pernah tahajud. Suatu malam, karena ini ulama, orang soleh, orang baik, melakukan perjalanan di tengah laut, naik kapal. Nah, di malam hari tidur, nggak tahajud. Malam hari tidur. Dalam tidurnya mimpi. Nah, mimpi lihat ada sebuah kamar. Kemudian dia berjalan masuk kamar tadi. Pintu kamar dia buka, di situ ada ranjang yang sangat indah. Ranjang yang sangat indah. Di ranjang itu lagi ada yang tiduran. Wanita yang cantiknya luar biasa, tolong jangan dibayangkan. Ya, bayangkan istrinya masing-masing. Wanita yang cantiknya luar biasa. Dia pun mendatangi, mau nyentuh wanita tadi di alam mimpi ya. Mau disentuh. Maka wanita itu berkata, "Jangan sentuh saya. Saya belum halal buat kamu." Itu rasanya gimana kira-kira? Mimpi wanita cantik ya, nafsunya bergelora, pengen nyentuh, wanitanya nolak, "Jangan sentuh saya. Saya belum halal buat kamu." Maka nanya tadi ulama yang mimpi tadi ya, "Bagaimana cara saya menghalalkanmu biar kamu halal buat saya?" Maka dijawab, "Sebetulnya saya ini disiapkan untuk kamu. Saya salah satu bidadari surga. Saya disiapkan untuk kamu, tapi ada mahar yang harus dibayar untuk memiliki saya." Katakan apa maharnya? Maharnya sholat tahajud. Maharnya sholat tahajud. Bangun dia dari tidur, langsung tahajud sampai akhir hayat, nggak pernah ninggalin. Paham maksudnya nggak? Jadi yang menggerakkan tahajud adalah nafsunya. Imam Ghazali rahimahullah, ya, Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali saat itu diasuh oleh temannya ayahnya. Ayah Imam Ghazali ini adalah seorang ahli ilmu yang tawadhu, merendahkan diri. Hobinya adalah keliling mencari ulama, kemudian belajar di situ. Kemudian pindah lagi ke ulama yang lain, belajar di situ. Dan duduknya suka di paling belakang. Suka di paling belakang. Setiap selesai pengajian ulama, beliau angkat tangan. Ayah Imam Ghazali angkat tangan, "Ya Allah, beri aku anak keturunan seperti ulama itu." Hasilnya dikasih anak namanya Muhammad, Imam Ghazali punya kakak namanya Ahmad, kakaknya Imam Ghazali. Dua-duanya ulama besar.
Imam Ghazali terkenal, kalau kakaknya mastur tidak terkenal. Kedua anak ini dititipkan ke teman ayahnya karena ayahnya meninggal, anak-anak masih kecil. Yang dibuat biayai uang warisan sedikit karena ayah Imam Ghazali orang miskin. Ya, orang miskin. Ketika uang warisan ini habis, maka temannya ayah Imam Ghazali berkata, mohon maaf, uang dari ayah kalian habis, sementara saya juga sama miskinnya dengan ayahmu, sehingga saya tidak bisa membiarkan kamu tinggal bersama saya karena saya nggak sanggup ngasih makan. Kamu akan saya titipkan di satu pondok pesantren. Di pondok itu asal mau belajar, maka kalian diberi makan dan tempat tinggal. Maka saat itulah Imam Ghazali dan kakaknya pergi ke pondok pesantren, bukan niat untuk cari ilmu, tapi cari makan. Yang mendorongnya untuk cari ilmu adalah cari makan gratis, nafsunya, nafsu makan, nafsu bertahan hidup. Maka muncul kalimat Imam Ghazali, talabnal ilma li ghairillah. Kami, saya dan kakak saya cari ilmu bukan karena Allah, bukan karena Allah, tetapi ilmu tidak mau dicari bukan karena Allah. Maka ilmu itu mengajari kami sehingga kami menjadi manusia yang mencari ilmu karena Allah. Kita berproses dari nafsu yang tadinya ngajak makan, nafsu ngajak minum, ya, nafsu ngajak nikah, nafsu cari harta, semua itu nafsu. Tapi nafsu ini jadikan kawan, tunggangin, kendarain, jangan dikuasain. Nah, untuk bisa mengendalikan yang namanya nafsu, maka dibutuhkan ahli ilm, dibutuhkan yang namanya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, maka jadi bulan-bulanannya hawa dan nafsu. Ikhwani rahimakumullah. Tapi yang paling bahaya adalah hawa. Kalau nafsu nggak seberapa. Nah, kalau hawa ini yang menyebabkan iblis dilaknat. Iblis dilaknat karena iblis dikuasai hawa. Apa itu hawa? Rasa tidak mau dikalahkan. Ini kalau ustadz punya hawa bahaya. Di satu kampung dia buat pesantren, tetangga kampung bangun pesantren, marah dia. Kenapa dia bangun di situ? Hawa, bahaya. Penceramah dikuasai hawa, bahaya. Nanti kalau ada penceramah lain yang ceramah, maka dia nggak mau dikalahkan. Oh, ini nyedot jamaah saya ini. Hawa, ego, tidak mau dikalahkan. Orang yang dikuasai hawa akan menggunakan segala macam cara untuk mengalahkan orang lain. Dan inilah yang menyebabkan manusia yahwi bisahibihi ila jahannam. Orang yang dikuasai ego atau hawa akan terseret sampai neraka jahannam. Akhiran, ini tadi melengkapi beliau yang sampaikan urusan nafsu. Nah, sekarang yang lagi saya keliling sampaikan di mana-mana, ya sebetulnya mirip sama yang disampaikan beliau tadi. Banyak orang ini yang kurang paham agama. Iya. Yang kedua udah paham tapi kalah sama nafsu. Saya mau menambahin sedikit di bab yang paham agama ini. Boleh? Ini majelis namanya ma'rifatullah ya. Nah, saya mau ambil bagian di situ, mudah-mudahan barokah. Boleh saya nanya? Boleh? Ganteng nggak? Yang di belakang dilarang jawab. Cukup yang di depan. Ganteng nggak? Jangan ragu kalau jawab. Kalau nggak ganteng ya ngomong enggak gitu. Tanyanya yang lain aja, mana-mana ceramah ke sana. Ganteng nggak? Ganteng. Saya? Ganteng mana? Menyusahkan, dilarang menyusahkan orang lain. Ini pertanyaan unik kan ya? Artinya, mohon maaf, kegantengan kami ini cukup jelas. Kami dua pria yang ganteng ada di atas mimbar yang sama, duduk di kursi berdampingan. Semua orang tahu ini orang ganteng-ganteng nih. Kalau ada orang di sini yang ngomong kayak gini dibilang ganteng, yang nggak waras yang mana?
jujur saja. Kalau ada orang bilang kayak gini kok dibilang ganteng, kayak gini dibilang ganteng, kira-kira yang gila yang mana? Yang ngomong ganteng atau yang ngomong gak ganteng? Lu cuman kira-kira aja kok takut. Yang ngomong gak ganteng berarti kan matanya agak sakit. Kenapa saya pede saya ganteng? Karena ibu saya nggak mungkin dusta. Anakku saya ganteng dewe. Anakku yang paling tampan versi ibu saya. Dan alhamdulillah nama saya pun Noval, artinya pria tampan. Oh iya, termasuk kita harus syukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan bentuk fisikku ini baik, jadikan bentuk batinku jauh lebih baik. Jadi kalau kita dikasih bentuk fisik yang bagus, ya bersyukur. Kalau bentuk fisiknya kurang bagus, jangan sedih, karena di situ ada nikmat Allah yang lain. Nikmat Allah yang lain. Saya lanjutkan boleh? Ya. Siang hari ada perdebatan dua orang. Satu ngomong, itu matahari atau rembulan? Siang hari, matahari besar terang benderang jam 12 siang. Dua orang berdebat, itu matahari atau rembulan? Yang satu jawab bulan, yang satu teriak matahari, yang satu bilang bulan, yang satu teriak matahari. Pertanyaan saya, di antara dua orang ini yang normal yang mana? Yang mana? Yang diem. Udah jelas matahari, ya, dibantah orang itu rembulan, dia ikut bantah, enggak itu matahari. Berarti dua orang ini jelas atau enggak jelas? Paham maksud saya enggak? Paham maksud saya enggak? Ulangi biar jelas. Ada matahari di siang hari, ada dua orang berdebat, yang satu mengatakan itu matahari, yang satu bilang itu rembulan. Yang bilang matahari ngotot, enggak itu matahari. Yang satu bilang enggak itu rembulan. Pertanyaan saya, yang benar yang mana? Yang diam. Kenapa? Dua orang gila kok diladenin. Udah jelas ini yang bilang rembulan berarti orang kurang paham atau orang lagi mabuk, begitu kan ya? Ngapain dia ladenin? Terangnya matahari nggak perlu bukti kalau itu matahari, betul? Oke. Ada yang bawa korek nggak? Pinjam saya. Nggak apa-apa, perokok boleh pinjam koreknya, walaupun nggak ngerokok gitu. Mungkin kan dipakai untuk keperluan macam-macam. Jazakumullah khairan. Afwan, saya udah lama nggak pegang korek. Ya, gini ya. Oke. Ini apa ini? Yang muncul nih? Api. Panas nggak? Kalau saya dekatkan ke mata antum, kira-kira gimana? Antum nyingkir atau dekat? Saya yang ngasih. Saya loh yang ngasih. Tak serahin ke mata antum, nyingkir atau mendekat? Yang keras, nyingkir atau mendekat? Kenapa? Emang tahu? Jazakumullah khairan. Afwan, saya ngasih contoh begini biar paham, oke? Sekarang saya mau nanya, Allah itu kaya enggak? Jangan kata-kata, saya nggak butuh kata-kata, saya butuh rasa. What you feel about your God? What you feel about Allah? I'm sorry, I cannot speak English, but I want to try to speak English in front of you. Betul gitu? Because I have Allah. You have to be a Muslim. You have to approach. Bener. Kalau ngomong bilang ngomong gitu, salah bilang salah. You have Allah, yang menciptakan semua Allah, tapi kamu ngerasa itu enggak. Allah kaya. Itu rasa atau sekedar informasi buat antum? Tadi korek itu ya, namanya apa? Api. Api itu panas, itu namanya informasi, itu namanya ilmu, itu namanya
ilmu. Tapi antum dulu mungkin pernah lihat orang bakar kertas, kertasnya terbakar. Oh, tambahan, ternyata api selain panas, api bisa membakar. Kertas terbakar, tangan saya kebakar atau enggak ya? Antum pernah lihat orang tangannya kena api, melepuh, terbakar? Maka dengan ilmu tanpa praktek, antum bisa yakin api itu panas dan membakar. Jangan dekat-dekat sama api. Kalau didekatin api, segera menyingkir. Betul? Itu pakai apa itu? Pakai ilmu. Ilmu yang akhirnya menjadi rasa, walaupun belum merasa. Walaupun belum merasa. Begitu kena api, panas. Ini ilmu udah naik. Dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Betul-betul api ini membakar saya, panas. Maka kita bukan sekedar lagi meyakini, merasakan, kita mulai bagi informasi kepada orang yang kita sayang. Hati-hati, jangan sampai kena api. Nih saya panas. Betul? Kenapa kita mau bagi informasi itu? Karena kita udah ngerasain sendiri. Nabi Muhammad SAW udah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, udah merasakan qabal qausain adna, punya kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Allah diperintahkan kembali ke bumi, ajarkan rasa itu kepada umat manusia. Rasa dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan teori-teori ilmu tadi, bukan, tapi jadi rasa. Nah, saya cuman pengen bagi satu rasa malam hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit yang sudah saya rasa ini bisa tertularkan kepada teman-teman saya. Siapa tahu yang mendengar punya rasa yang jauh lebih besar dari saya. Karena rubba muballighin aw amina sami', begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu yang mendengar itu nanti disampaikan pada orang lain, orang yang ketiga itu lebih paham daripada yang mendengar langsung. Gak ngerti kita. Makanya kalau kita punya yang baik, sampaikan, niatkan agar orang lain dapat kebaikan. Boleh saya share sedikit? Ulangi lagi boleh? Ya. Allah kaya atau tidak kaya? Kaya atau maha kaya? Kok tahu? Kok tahu? Bukan lagi informasi, tapi fakta. Betul? Ini pondok pesantren, masjid ini yang bangun siapa? Jangan bilang gitu, selesai masalah nanti. Bener kan ya? Dengan bantuan tim, bener kan? Maka begitu lihat pondok ini, begitu lihat bagaimana streamingnya, bagaimana produk-produk dijual, bagaimana mengelolanya, orang melihat, oh ini yang ngelola ahli ini, maka pengen kenalan. Betul ya? Pengen kenalan. Ini kalau sama A. Tapi kalau antum punya tetangga, mohon maaf, tetangga antum rumahnya 2 hektar, bangunannya 300 lantai, udah gila dikit gak apa-apa, bangunannya 300 lantai, tiap hari dia duduk depan rumahnya, siapa yang lewat kasih uang 1 M. Kaya kok, yang lewat kasih uang 1 M. Pertanyaan saya, pengen lewat situ nggak? Pengen lewat situ nggak? Kenapa? Karena pengen dapat uang 1 M. Kenapa mau lewat situ? Ada informasi, betul? Ada fakta, rumahnya besar, 300 lantai, tiap pagi orangnya di situ, benar kan ya? Kemudian ada faktanya, orang yang lewat 1 M, yang lewat 1 M, terus begitu. Maka antum yakin untuk lewat sana, benar? Pertanyaan saya, lah kekayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah antum rasakan belum? Lah gaya sudah.
antum sudah merasakan maha kayanya Allah, maka nggak akan pernah merasa miskin, nggak akan pernah. Kalau udah merasakan maha kayanya Allah, nggak akan pernah merasakan miskin. Bagaimana merasa miskin seseorang yang punya Allah? Baru punya kenalan tetangga yang tadi aja nggak merasa miskin, nggak merasa takut, nggak merasa dia akan lemah, dia cukup ngomong asal aku lewat 1M, gitu aja kok repot. Dunia boleh terbalik, orang lain boleh susah, tapi aku punya tetangga yang baik hati, cukup lewat 1M. Nah sekarang punya Allah yang maha kaya, wal ghani wal mughni. Allah itu bukan cuman maha kaya, bahkan Allah pamer kekayaannya. Allah pamerkan kemahakayaannya Allah. Agar apa? Buat antum, buat saya tenang. Anal ghani wa anal mughni. Aku maha kaya, tapi aku juga bisa membuat kamu kaya. Aku maha kaya dan aku bisa buat kamu kaya. Lihat jagat raya, lihat dirimu. Makanya pernah terjadi, ada seorang, saya nggak tahu saya udah pernah cerita di sini atau belum, wallahu alam. Yang penting yang teringat sekarang ini saya sampaikan. Ada seorang sufi. Sufi itu bahasa lama. Kalau bahasa zaman sekarang itu dimodernkan sama AA. Tasawuf itu dirubah nama jadi manajemen kolbu. Dulu kalau pakai nama tasawuf orang pada ribut. Tasawuf, tasawuf, tasawuf. Diganti manajemen kolbu, MQ, cerdas, brilliant, masya Allah. Orang mana nih? Bandung ya? Maaf Pak, cuman menyampaikan fakta, bukan rekayasa dan bukan kata-kata untuk memuji dan memuja, tapi pujian dan pujaan kepada seorang manusia, karena Allah Ta'ala itu perintah Allah kepada manusia, muslim satu pada muslim yang lain. Fa'inal muslim, karena muslim kalau dipuji tambah imannya besar. Rabbal iman fi qalbi, begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kamu lihat temanmu pinter, ya bilang pinter. Kalau temanmu sholatnya bagus, bagus. Kalau temanmu rajin sedekah, lanjutkan, puji dia. Biar apa? Semakin bersemangat. Itu kalau temanmu mukmin, yang benar-benar mukmin. Ini ada seorang sufi, ahli manajemen kolbu. Di masa paceklik krisis ekonomi, jam berapa ini? 20.33. Cari alasan nggak dapat. Ada seorang mukmin, sufi, ahli manajemen kolbu di masa paceklik krisis ekonomi. Dia lewat di pasar, semua orang itu banyak yang sedih, stres. Lihat ada satu budak. Budak kan jelas miskin ya, budak. Budak ini joget-joget, nari-nari, nyanyi-nyanyi riang gitu. Maka sufi tadi menghampiri, aneh orang ini. Yang lain stres, yang lain pusing, yang ini budak tapi dia menari-nari. Maka nanyalah sama budak tadi, kamu kok nari-nari bahagia, nggak seperti yang lain, kenapa? Ditanya, lah kamu ngapain nanya-nanya sama saya? Loh saya ini ulama, saya ketemu orang-orang ini pada stres, tapi kok kamu riang gembira? Kalau bukan kamu yang nanya nggak saya jawab, mau tahu urusan orang saja. Tapi karena kamu yang nanya, saya mau jawab. Saya punya majikan, saya ini budak, saya punya majikan. Orang-orang ini pada bingung semua karena nggak ada gandum, nggak punya duit. Lah saya punya tuan, ini adalah pengusaha gandum, juragan gandum. Jadi asal saya taat sama dia selesai, pasti saya makan roti. Yang penting saya taat sama tuan saya. Jadi saya menari-nari, yang lain bingung makan apa, makan saya udah dijamin sama tuan saya. Jadi saya bahagia walaupun saya seorang budak. Sufi tadi langsung pingsan. Yang ditanya kaget, masalah ini. Dibangunkan, dia nggak bangun Pak, bangun. Begitu bangun ditanya, loh Bapak kenapa pingsan? Dengar jawaban saya, kamu baru budak yang percaya pada tuanmu pengusaha gandum, kamu bisa hidup bahagia. Saya punya Allah yang maha kaya, kenapa masih mikir? Anal faqiru ilaika ya Rabb wa anta anni ghaniyun. Tuh ada tuh lagunya. Anal faqiru ilaika ya Rabb, saya ini sangat butuh kepadamu ya Allah,
kalau kamu nggak butuh sama saya. Dan nikmatnya ketika kita boleh minta sama yang maha kaya, gitu kok masih mikir nanti duit saya dari mana, nanti rezeki saya dari mana, nanti hidup saya bagaimana. Ini manusia-manusia yang belum kenal Allah Ta'ala dan gak lihat betapa maha kayanya Allah. Masa gak bisa lihat sih? Terang benderang seperti matahari loh, maha kayanya Allah. Kok kita masih ragu akan rezeki besok, masih ragu, gak ada solusi untuk masalah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah maha kuasa, berbuat apapun bisa. Tuh contoh lagi boleh? Jamnya ditutup ini, cari jam. Itu ada. Aman itu, gede itu. Cabut kabelnya. Wah ini, Masya Allah. Lanjut boleh? Ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Yang mana? Nabi Sulaiman alaihissalam ada di atas gunung bersama pasukan. Semut ada di lembah di bawah. Jadi bukan semut di kaki, bukan ya. Nabi Sulaiman ada di atas gunung, semut ada di bawah lembah. Gak mungkin itu, kalau suara manusia aja akan menggema-gema, teriak itu menggema-gema. Tapi semut ini ngomong kepada teman-temannya, segera masuk ke liang, kembali ke rumah. Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat, nanti kalian akan diinjak-injak karena mereka nggak ngerti. Begitulah kebiasaan orang-orang yang memang punya kekuasaan, gitu kan ya. Nginjak tapi nggak ngerti, nggak ada niat. Kamu aja yang baperan merasa terinjak, nggak ada niat. Kita aja yang baperan merasa diinjak. Kalah sama semutnya Nabi Sulaiman, bijaksananya luar biasa. Mereka nggak akan injak-injak, mereka nggak ngerti itu kalau nginjak-injak kita, karena kita kecil, lemah, diinjak-injak. Mereka nggak sadar, nggak salah mereka. Kita aja yang pandai menyelamatkan diri. Ayo lari semua, kembali ke liang. Nabi Sulaiman di atas gunung ketawa. Ya ketawa kenapa? Wah, ada semut yang bijaksana luar biasa. Disitulah Nabi Sulaiman akhirnya jalannya itu nunggu semutnya semua selamat, dan jalannya itu juga hati-hati. Karena itulah Allah mengajarkan dalam Al-Quran, berjalan di atas bumi hauna. Ciri orang-orang wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, itu kalau jalan di atas bumi hauna, tidak menghentak-hentakkan kaki, tidak jalan dengan kesombongan, jalannya dengan lemah lembut tapi gagah. Seperti Nabi Muhammad SAW, seperti turun dari tangga, lemah lembut tapi gagah, indah. Coba lihat bagaimana maha mampunya Allah Ta'ala menyampaikan problem semut tadi ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tadi kan problem tuh buat semut ya, masalah disampaikan ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang nyampein? Allah. Lewat gelombang apa? Ini kalau orang-orang yang punya ilmu dipelajari betul. Itu semut berbicara pakai apa ya? Pakai wifi atau pakai apa itu? Gelombang apa yang dipakai itu? Sehingga Nabi Sulaiman bisa mendengarkan frekuensinya tanpa jarak, berjarak tapi tanpa jarak. Ada anak-anak ITB di sini? Nah, coba dipelajari itu. Mungkin belum ada yang menggali itu. Mungkin belum ada yang menggali frekuensi apa yang dipakai Nabi Sulaiman untuk mendengar suara semut itu, sehingga jarak itu bukan lagi jarak, angin nggak ngaruh sampai pada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman pun memenuhi permintaan semut. Nah, kalau semut aja ngomong dengan sungguh-sungguh disampaikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, lah kenapa kamu takut untuk ngomong sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalahnya itu karena kita nggak merasakan kayanya Allah. Masalahnya itu kita merasa kaya tanpa Allah. Itu masalahnya. Contoh, ini nggak disuruh berhenti. Beliau, saya ini berharap segera dihentikan karena bahan sudah habis, saudara-saudara. Nggak bisa ngomong sebetulnya ini. Yang disampaikan tadi udah bisa dipahami belum? Nanya, siapa yang belum nikah laki-laki nih? Yang belum nikah, angkat tangan coba. Ayo jujur. Oke, dah turunkan. Coba cek, kenapa belum nikah? Gak usah dijawab. Cek. Itu nanti ya,
Di antara alasannya belum dapat izin orang tua. Oke? Sudah dapat perintah orang tua, belum cukup harta. Iya. Udah dapat perintah orang tua, harta sudah cukup, calon belum ada. Ini gila ini. Asli gila ini. Perempuan di Indonesia banyak begitu, bilang calon belum ada. Ini tanda-tanda orang tidak ngomong, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau orangnya hadir biar sadar. Wanita banyak kok dia bilang belum ada calon. Oke, boleh ngomong seperti itu. Dalam artian mungkin belum ketemu yang pas. Ya, belum ketemu yang pas. Ketemu yang pas sudah. Duit ada, perintah orang tua ada, calon sudah ada. Jawabannya ada lagi, takut sama ayahnya. Takut sama ayahnya. Coba dicek dari 1, 2, 3, 4 poin tadi itu yang saya sampaikan ya. Semua yang dia andalkan adalah satu, punya perintah orang tua, betul? 2, punya harta. 3, ada calonnya yang pas. 4, nunggu dulu orang tuanya si calon itu bisa dijinakkan, bisa diluluhkan, betul? Bisa dihadapin. Sehingga itulah yang menyebabkan manusia hidupnya ruwet semuanya. Kenapa? Dari awal dia melangkah, yang dia pikir, yang dia lihat selalu makhluk. Belum jelas? Dah, contoh nikah belum jelas. Contoh yang lebih jelas lagi, boleh? Mau beli rumah, yang dilihat apa? Hah? Harga, boleh? Ya, kemudian apa lagi? Keuangan, kondisi keuangan, betul? Jadi kalau kondisi keuangannya belum cukup, harga rumahnya terlampau tinggi, jadi beli atau maju? Misal gini, suami penghasilan 1 bulan 4 juta, dipakai untuk kehidupan 1 bulan 5 juta, minus atau plus? Terus suami ngomong sama istri, Dek, insya Allah 3 bulan lagi kita beli rumah harga 300 juta. Apa jawaban istri? Apa jawaban istri? Amin atau Mas Waras? Tiap bulan aja untuk nambal yang 1 juta itu kita setengah mati. Kamu bilang 3 bulan lagi akan beli rumah harga 300 juta. Pakai akal dong. Jangan asal membeli harapan tapi palsu. Jangan cuma menyenangkan hatiku tapi nanti menyakiti. Jangan asal berkata-kata. Mungkin ada wanita seperti itu, yang jelas tidak hadir di sini orangnya. Oh, di sini ahli tauhid semua. Ya, di sini ahli tauhid. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Coba kita lihat konsep dalam Al-Qur'an. Boleh? Seorang wanita, mohon maaf ya, ini harus dihayati benar. Kalau enggak nanti enggak paham. Cerita ini cuma lewat saja. Saya entah sudah berapa kali merenungkan kisah ini, dan itu membuat hati saya alhamdulillah semakin gede, semakin gede, semakin gede, semakin gede. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya. Siti Hajar dan Nabi Ismail putranya yang kurang lebih usia 2 tahun diajak suaminya pergi, dan gak nanya loh mau kemana, udah punya perencanaan belum, kira-kira nanti hotelnya apa, terus nanti di sana restonya enak enggak ya, di sana kira-kira restorannya cakep-cakep enggak ya, asik-asik enggak ya, oh di sana nanti mallnya apa, enggak nanya. Suami ngajak, istrinya sami'na wa ta'na. Istri model begini banyak atau langka? Yang laki jangan jawab, yang perempuan banyak atau langka? Ngaku orangnya langka. Yang semacam ini langka. Sami'na wa ta'na, karena yakin imamnya, tahu suaminya hamba Allah yang soleh, Nabi Allah, nggak banyak nanya, berangkat. Kadang sekarang suami udah ustadz, suami udah ahli ilm, kadang-kadang istri masih nanya,
Kadang-kadang istri masih nanya, itu oknum istri saudara-saudara. Yaitu oknum istri. Ini berangkat, ternyata dibawa ke tempat yang tidak ada sumber kehidupan, sehingga tidak ada kehidupan. Bukan dibawa ke hotel bintang 5, bukan dibawa ke satu pemukiman yang padat, dibawa ke tanah yang tidak ada kehidupan, tidak ada sumber kehidupan, nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada binatang, yang ada cuman batu, pasir, gunung sama apa? Pasir. Kemudian ditinggal pergi tanpa kalimat perpisahan. Sayang, mohon maaf, terpaksa aku tinggalkan kamu di sini. Aku sungguh mencintaimu. Nggak ada. Cuman dalam berbagai tafsir, walaupun ada riwayat yang berbeda, berbagai tafsir langsung berbalik pergi. Ya istrinya normal nanya dong. Kalau bahasa kita, Pak, kenapa kami ditinggalkan di sini? Diam aja Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai 3 kali. Maka istrinya pun yang cerdas, nggak nanya lagi, langsung membuat pertanyaan pernyataan. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Istrinya jawab dengan santai, my love, silahkan lanjutkan perjalanan, jangan khawatirkan kami, Allah pasti akan ngurus kami. Perempuan yang model begini masih ada di sini? Ada, itu di belakang tuh. Masya Allah. Ditinggal cuman dengan bekal makan dan minum untuk beberapa hari, nggak nanya sempekan lagi makan apa, sebulan lagi makan apa. Nggak ada manusia di sini. Udah dibangunkan rumah atau belum? Nggak ada tempat berteduh, nggak ada pohon yang bisa ditebang, nggak ada tempat bernaung. Aku sendiri dengan bayiku, mana tanggung jawabmu? Nggak ada semacam itu. Nyantai, pergi aja, nanti Allah yang ngurus. Ini perempuan loh mas, kamu laki atau perempuan? Kalau kamu laki kayak gitu, nggak kayak gini, cemen kamu. Ini perempuan yang luar biasa ini, sendiri, bahkan dengan beban ngurus bayi. Maaf bu, ngurus bayi 2 tahun itu repot atau nggak repot? Yang belum punya anak jangan ngomong. Anak usia 2 tahun itu ya, saat disapih nggak minum ASI, lagi rewel-rewelnya itu, lagi lincah-lincahnya itu, repot itu. Tapi istri ini nggak ngomong, bagaimana anak kita butuh orang tuanya, butuh ayah, butuh kasih sayang, kenapa ditinggalkan? Bahkan di tempat seperti ini, kamu mau bunuh saya? Nggak ada kalimat semacam itu. Pergi, Allah akan urus kami, tenang sayang, jangan khawatirkan kami. Nabi Ibrahim pergi, nggak usah saya bahas Nabi Ibrahimnya, karena panjang juga itu. Kita bahas sisi Siti Hajar alaihissalam, boleh? Waktunya makan, kasih makan, waktunya minum, kasih minum. Akhirnya persediaan habis. Masalah atau nggak masalah? Masalah atau nggak masalah? Jadi kalau kamu beriman, kemudian timbul masalah, berarti imanmu benar itu. Jangan bilang, kenapa ya setelah ikut pengajian AA, kok kemudian saya jadi bangkrut ya? Itu tanda ngajinya benar itu. Tapi ya jangan berharap kalau habis ngaji jadi bangkrut. Bukan berarti kalau nggak bangkrut nggak bener gitu kan ya? Enggak. Tapi kalau kita teruji semacam itu berarti ngaji kita bener. Subhanallah, wanita yang satu ini dihadapkan masalah. Masalahnya nyawa anaknya terancam dan nyawanya terancam. Karena apa? Air dan makan nggak ada lagi. Coba renungkan kalau antum jadi wanita itu sama anak, apa yang dilakukan? Lihat fakta nyata loh, faktanya jelas, nggak ada air, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, nggak ada teman. Mungkin akan berpelukan. Nak, terima nasib ya nak, kita akan mati berpelukan nak. Entah siapa nanti yang menemukan kalau ayahmu kembali, biar tahu kita saling mencintai. Mungkin gitu kalau kita mikirnya.
Tapi wanita yang satu ini tidak pernah bergantung kepada makhluk, tidak pernah melihat yang namanya makhluk, yang dilihat Allah. Karena melihat Allah, maka fakta di depan mata tak pernah menjadi masalah baginya. Air nggak ada, Allah ada. Teman nggak ada, Allah ada. Manusia nggak ada, Allah ada. Tapi ini butuh air. Iya, Allah ada. Terus gimana? Cari. Lari buket sofa. Di sofa nggak ada, lari ke marwah. Antum kalau saya sekarang enak itu udah halus semua. Full AC bahkan kedinginan. Ya, kalau lantainya atas bisa naik skuter itu. Udah lebih modern sekarang. Bayangkan dulu itu batu yang terjal, yang kasar, lari, sofa marwah, sofa marwah. Seandainya air itu tidak dimunculkan, Siti Hajar nggak akan pernah berhenti berlari sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Kenapa? Karena tidak pernah bergantung pada fakta yang semu, bergantung pada fakta yang maha fakta, yang nyata, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah belum beri, aku akan terus minta dan mencari. Coba kalau kita sofa nggak ada, marwah nggak ada, lanjut atau berhenti? Berhenti. Balik ke anaknya, nak, maafin ibu ya, udah usaha, udah nyoba. Memang ya begini nasib kita, husnul khotimah di sini. Karena kita bergantung pada apa ini? Apa yang dilihat mata, nggak bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sepenuhnya hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Allah kasih nggak di sofa, nggak di marwah. Allah kasih di mana? Kaki anaknya. Nggak susah, nggak harus ambil air dari sofa dibawa ke anaknya, nggak usah bawa anaknya ke sofa atau marwah, nggak usah. Cukup kamu duduk di samping anakmu, rezekinya aku datangkan di hadapanmu karena engkau percaya kepadaku. Ini pandangan-pandangan jelas atau ngantuk ini? Jelas? Bisa dipahami? Nah, ini saya akan habis ini jangan dipaksa ngomong lagi, udah cukup, dikit-dikit terus selesai ya. Saya takut sama beliau. Orang yang diam itu bahaya, saudara-saudara. Nah, rezekinya ternyata di kaki anaknya, betul? Hasilnya Allah kirimkan burung yang cari air, karena burung punya indera penciuman yang tajam. Tahu dia di mana ada air, maka burung datang. Begitu burung datang, musafir yang lewat dari jauh, yang nggak pernah lewat situ, lihat di sana kok ada burung. Maka musafir ini pun mengecek, berarti ada air. Betul, ternyata ada air. Musafir itulah orang-orang dari Yaman. Orang-orang dari Yaman lihat ada air, ketemu ibunya Nabi Ismail, paham pemiliknya wanita ini, maka mulai ngobrol, boleh nggak kami tinggal di sekitar sini bercocok tanam, airnya dari sini, cukup kamu duduk manis bersama anakmu, hasil nanti saya kasih, yang penting kami boleh ambil airnya. Silahkan duduk manis, dibangunkan rumah, dikasih hasil panen, Nabi Ismail tumbuh, dinikahkan dengan putri mereka. Clear? Akhirnya muncul bangsa Arab. Beratus-ratus atau mungkin berapa ribu tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya enggak? Nabi Muhammad SAW, Rasul kita ini, Allah pilihkan kakek dan nenek yang sudah diuji, gak punya hubungan hati selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, gak ada alat yang bisa matikan api Namrud. Seluruh makhluk ingin menolong, bukan gak boleh nolong, diizinkan nolong oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim, cukup Allah bagiku. Terakhir malaikat Jibril udah gak betah, kalau gitu minta tolong sama Allah. Jangan ditiru ya, ini next level nih. Ilmuhu bihali kafani an su'ali. Allah ngerti aku kok, jadi gak perlu aku minta. Hatinya itu udah mutmainnah super. Dilempar, api gak padam. Malaikat Jibril pun penasaran, gimana ini apinya gak padam, masuk ke dalam api. Allah ngomong sama apinya, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadi dingin ya. Yang menyelamatkan khusus buat Ibrahim.
Api itu nggak padam, entah 7 hari, entah 14 hari, khilaf ulama menafsirkan lamanya api itu membakar. Setelah itu keluar Nabi Ibrahim, setelah api padam keluar. Dan hebatnya Nabi Ibrahim di situ nggak pamer, apinya nggak panas sih, nggak ada. Nggak pamer kesaktian, nih aku nggak kebakar nih, asing, enggak. Tenang aja, duduk zikir sama Allah Ta'ala. Nikmat yang luar biasa, tak pernah melupakan akan Tuhannya, Allahnya. Nah coba sekarang ambil sudut ilmu yang lain. Kalau antum jadi apinya, kira-kira hari itu masalah atau enggak masalah? Api mau dipakai membakar kekasih ilahi, api tahu ini kekasih Allah, aku mau dipakai musuh Allah untuk bakar Nabi Ibrahim. Mau ngomong apa saya? Nabi mohon maaf ya, ini terpaksa. Apinya juga takut, apinya juga takut, ini kekasih Allah, karena tidak boleh api menyentuh orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka itu boleh membara, tapi malaikat di dalamnya bermain-main, saudara. Betul? Api neraka itu boleh membara, tapi ketika Nabi Muhammad SAW sampai di sana, maka api pun mendapatkan keteduhan yang luar biasa, sehingga saat itu malaikat pun diizinkan tersenyum pada Nabi Muhammad SAW, dan penghuni neraka pun bahagia. Semenjak masuk neraka belum pernah melihat malaikat tersenyum, karena nggak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada Nabi Muhammad SAW, maka neraka pun berubah, ada senyum di dalamnya, karena ada Nabi Muhammad SAW. Lanjut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, ujiannya sama, diambil nyawanya di tangan ayahnya sendiri. Arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, yang kucintai, aku mimpi nyembelih kamu, gimana pendapatmu? Coba kalau sekarang ada bapak-bapak ngomong ke putrinya, nak aku mimpi engkau kunikahkan dengan pria itu, gimana pendapatmu? Nikah sendiri sana pak, kan bapak yang ngimpi bukan saya, dia bukan pria idaman saya, jangan atur-atur saya. Ini oknum perempuan zaman sekarang. Ada ndak yang model begini? Nggak usah jawab, nggak ngerti kok ya. Nah ternyata Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan. Nggak ngomong laksanakan perintah Allah, nggak pernah ngomong begitu. Laksanakan yang diperintahkan. Umur 10 sampai 12 tahun, laksanakan yang diperintahkan. Kenapa? Ini urusan takdir yang nggak enak, urusan disembelih. Jangan ngomong Allah yang merintahkan, enggak. Kita giliran kebakaran dapat musibah dari Allah, giliran yang nggak enak-enak Allah yang disebut, nggak enak Allah yang disebut, yang enak lupa sama Allah. Nabi Ismail alaihissalam tahu yang perintah Allah, tapi nggak pernah ngomong sama ayahnya laksanakan perintah Allah. If'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan, tanpa menyebut yang memerintahkan. Kenapa? Urusan yang tidak enak. Adabnya dari kecil. Nyantai mau disembelih, miliknya Allah, Allah yang akan tolong. Kalau emang harus, ya biarlah nyantai, hanya untuk Allah hatinya. Hasilnya diberi cucu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kadang kita sebagai muslim gak paham gitu. Dari kakeknya Nabi SAW itu dipilihkan dari kakek nenek yang luar biasa. Kotanya dipilihkan kota lahir, dibentuk dari awal dari manusia yang luar biasa. Air yang untuk menghidupi manusia itu air yang luar biasa. Terpilih itu Nabi kita Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, akhiran 20:59. Perjanjian itu 21 selesai. Janji sama siapa? Ini namanya dihukum, saudara-saudara. Ya perjanjian yang saya buat sendiri. Dengan apa namanya jadwal kajian malam hari ini, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Biasanya seperti itu. Tarkul adah adawah, melanggar kebiasaan bisa menimbulkan permusuhan. Mungkin malam ini udah ada yang kencan sama apa namanya istrinya, kencan sama suaminya. Mungkin jam 9:04 mau makan di mana, jangan sampai terganggu karena saya. Ya. Please help me. Ikhwani rahimakumullah. Contoh-contoh tadi itu kan ada dalam Al-Qur'an ya.
Itu kan bukan dongeng, bukan Marvel, bukan Hollywood, bukan. Lo anehnya sama orang-orang di Hollywood sana, cerita-cerita itu diadopsi jadi film. Kalau yang nonton tuh wow, percaya lo deh. Kalau apa itu yang pakai star-star itu sakti, ya percaya. Superman, wow, sampai ditiru pakaiannya, betul kan ya? Ini orang hebat, dibuat film. Nah, kenapa mereka buat film semua serba manusia-manusia hebat? Penyelamat bumi lah, ya, sampai kelelawar jadi penyelamat. Namanya apa itu? Batman, karena kekurangan manusia. Ya, kelelawar pun jadi penyelamat. Habis itu laba-laba namanya apa? Spiderman, karena kekurangan manusia. Karena mereka nggak punya waliullah, nggak punya orang-orang yang karomah, nggak punya orang-orang yang punya keramat. Lah kita di Indonesia super turah orang keramat, manusia keramat asli loh ya, bukan yang pura-pura punya keramat. Di Indonesia ini banyak tuh cerita dari guru-guru kita, orang-orang yang luar biasa. Tinggal kita copy paste cara hidupnya, selesai. Makanya dulu kalau ada orang punya masalah itu nggak pernah jadi masalah, nggak pernah, nyantai. Gimana Pak? Aman? Udah keempat Pak Yai, terus suruh baca sholawat ini, udah tinggal amalin aja. Oh bagus, diamalkan, nyantai. Orang sekarang gimana? Sama Pak Yai dikasih amalan terus. Kalau cuman amalan sih semua orang bisa. Kalau cuman amalan sih semua orang bisa. Saya butuh yang nyata. Apa ada yang lebih nyata daripada wahyunya Allah Ta'ala? Apa ada yang lebih nyata dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa ada yang lebih nyata dari ajaran orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi? Apa ada yang lebih nyata dari semua itu? Itu yang super nyata. Kenapa kita anggap itu fata morgana? Sementara yang baru teori-teori pakar kita anggap itu kekuatan yang luar biasa. Super terakhir, nggak ada akhirnya ini. Mau minta bantuan biar diakhiri, tambah dikomongin. Punya janji sama siapa? Buat perjanjian sama siapa itu? Orangnya ada di samping saya. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Lanjut. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan banyak anak muda ini, dan banyak yang udah nggak muda lagi. Kalau anak muda kena masalah itu biasa, kalau yang tua bermasalah itu luar biasa. Seharusnya yang tua itu kan udah pengalaman kena masalah. Seharusnya masalah bukan lagi masalah, karena kata almarhum Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur rahimahullah, beliau pernah mengatakan masalah itu hanya ada dua. Satu, masalah yang bisa kamu selesaikan. Masalah yang bisa kamu selesaikan, ya udah, nggak usah dipikirin, toh nanti kamu selesaikan. Betul. Yang kedua, masalah yang kamu nggak bisa selesaikan, ya udah, nggak usah kamu pikirin, toh nggak bisa kamu selesaikan. Jadi intinya apa? Nggak ada masalah. Nggak usah dipikir, gitu aja kok repot. Pengalaman masing-masing punya masalah selesai, betul kan? Jadi kalau masalah datang bilang apa? Selesai. Kok selesai? Yang kemarin selesai, kamu pasti juga selesai. Jadi masalah itu pasti selesai. Nah, cuman cara menyelesaikannya bagaimana? Saya mempelajari solusi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memecahkan permasalahan di tengah kehidupan para sahabat. Sampai hari ini saya belajar, saya belum ketemu, bukan berarti nggak ada ya, wallahu alam. Saya belum ketemu, misal ada orang punya masalah terlilit hutang. Jangan bilang Nabi nggak pakar ekonomi ya. Nabi Muhammad SAW dari kecil yatim piatu, masih kecil itu udah kerja menggembala kambing, betul? Usia 10-12 tahun udah ekspor impor tuh. Bahkan menikah dengan Sayyidah Khadijah karena dipercaya untuk apa? Ekspor dan impor. Ahli berdagang, ahli ekonomi. Jangan dibilang nggak paham pertanian dan perkebunan. Sana pergi ke Bani Sa'ad sana itu.
Taif masih naik lagi. Itu perkampungan Bani Sa'ad, orangnya bercocok tanam, itu orangnya bercocok tanam luar biasa. Nabi kita dari kecil SAW udah paham ekonomi, paham perdagangan, paham perkebunan, pertanian, ngerti semua. Bahkan yang namanya menggembala kambing ahli, menggembala kambing ahli Nabi Muhammad SAW, jadi ngerti semua. Tapi ada orang punya masalah urusan ekonomi, saya belum dapat Nabi memecahkan masalah itu dengan ilmu ekonomi. Oh, seharusnya ya setelah saya lihat ini kamu cara menjualnya kurang benar, perbaikin dong strategi marketingnya. Ini barang ini menguntungkan, harusnya ini omsetnya ditambah, ini merugikan, udah jangan dipesan lagi. Kalau cara kerjamu begini terus ya pasti kamu nggak akan untung, nanti kamu nggak bisa bayar utang. Saya belum ketemu satu pun seperti itu. Itu menarik. Kenapa? Karena judulnya solusi, itu jangan jadi masalah. Solusi itu harus cepat, solusi itu harus mudah. Namanya solusi kok membuat susah, aneh kan? Solusi harus membuatmu mudah. Ini contoh satu aja ya, nanti pelajari Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadis yang lain. Sangat banyak, apalagi Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Al-Adhkar karya Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, banyak sekali di situ. Datang seorang sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW, masalahnya sangat genting. Nabi SAW mengutus pasukan kecil, ya pasukan khusus kecil, nggak banyak orangnya, Sariyah itu. Kembali pasukan ini ada satu yang tertawan oleh musuh. Nah, yang tertawan ini orang tuanya mengkhawatirkan gimana nasib anak saya. Bukan protes ya, khawatir masih hidup atau sudah meninggal dunia, gimana nasib anak saya. Maka sang istri berkata pada suami, coba datang pada Nabi Muhammad SAW, minta petunjuk. Datang ke Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? Apakah Nabi mengatakan jangan khawatir, saya akan kirimkan pasukan lebih besar untuk bebaskan anakmu? Apa seperti itu? Apa Rasul mengatakan udah tenang saja, kalau gugur syuhada kok, surga tempatnya? Apa ngomong seperti itu? Yang pertama mungkin menimbulkan korban lebih banyak. Yang kedua, nggak ada empati kepada orang yang kena musibah, dan itu tidak mungkin dilakukan Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling bijaksana. Maka Nabi kasih solusi, ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Namanya orang lagi kena musibah itu ya suruh sabar dulu, jangan diem kata orang ya, jangan di PHP, pemberi harapan palsu. Oh tenang, kamu nanti tenang, tenang, jangan, singkat aja. Dan ini musibah, sabar, takwa. Solusinya di sini. Kamu dan istrimu bacalah haula wala quwata illa billah. Saya mau nanya, logis nggak anak ditawan solusinya la haula wala quwata illa billah? Logis nggak itu? Tidak. Yang jawab beliau. Habis pada diam, yang saya mewakili. Kata orang sembarangan mungkin tidak logis, bagi ahlul yakin justru itu kuncinya. Masya Allah. Jadi umumnya orang yang sembarangan tadi akan ngomong apa? Nggak masuk akal ini, urusannya anak ditawan, masa suruh bacalah haula wala quwata illa billah. Logisnya orang ditawan, bentuk pasukan, kirimkan, atur strategi pembebasan, betul? Tapi yang diajarkan Nabi menurut orang-orang yang semacam itu nggak masuk akal. Baca la haula wala quwata illa billah. Yang dengar mukmin. Terima kasih Rasulullah. Pulang ngomong sama istrinya, gimana? Sama Nabi suruh sabar SAW, suruh baca la haula wala quwata illa billah. Istrinya juga mukminah. Ini sebaik-baik petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yuk kita amalkan. Dengan senang berdua duduk bersabar baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, dari habis isya sampai subuh. Sabar, diamalkan. Isya sampai subuh. Subuh, assalamualaikum, anak yang ditawan pulang.
Orang tuanya buka, Masya Allah anakku, pelukan. Ternyata anaknya pulang nggak sendirian, bawa kambing, bawa onta, bawa kuda yang jumlahnya sangat banyak. Nanyalah orang tua ini kepada anak, ini siapa yang ikut kamu nih? Punya siapa? Tadi itu saya diikat, entah bagaimana ikatan terbebas. Akhirnya saya naik kudanya, kuda yang lain ikut, ontanya ikut, kambingnya juga ikut. Kambingnya juga ikut. Nah, terus mulai keluarga kecil ini ngobrol, ini halal enggak ini? Ini bukan milik kita, ini milik orang musyrik, ini halal enggak ini? Maka berangkat lagi subuh dengan problem yang berbeda. Isya itu problemnya anaknya ditawan ya, dan ekonomi lemah yang dikeluhkan dua. Ekonomi lemah, anak semata wayang hilang, tulang punggung keluarga ini. Subuhnya itu masalahnya berbeda, kebanyakan harta. Ya Rasulullah, ini anak sudah pulang alhamdulillah, masalahnya bawa harta banyak, ini milik siapa? Halal enggak? Maka Nabi menjawab, halal itu untuk kalian, halal untuk kalian. Anaknya kembali bawa duit banyak, karena apa? Karena apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Nah, kita jalankan semuanya. Sayyidatuna Hajar tadi naik sofa marwah lari-lari, bukan dengan zikir tapi dengan gerak yang luar biasa dan hati yang mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai hari ini tidak ada satupun hadis yang menjelaskan zikir sofa dan marwah, semuanya karangan orang-orang yang beriman pada Allah ta'ala. Betul? Karena zikirnya beda-beda itu, macam-macam ya, karena memang nggak ada zikir yang dibaca diriwayatkan dari Siti Hajar alaihissalam, nggak ada. Nah, yang satu ini nggak lari-lari, nggak sofa, nggak marwah, duduk. Yang satu ini duduk, tapi suruh baca la haula wala quwata illa billah. Lah kita amalkan, kapan kita duduk baca, kapan kita keluar bergerak, amalkan semuanya. Nanti kita akan hidupnya enak karena sudah pasti disolusikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah wahyu Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini turun karena sahabat yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Hakadza wal afu minkum. Mohon maaf, hati saya udah nggak bisa ngomong lagi, nafsu ngomongnya udah habis, jadi pengen dengerin, dengerin. Nah, mudah-mudahan yang udah disampaikan tadi berkah manfaat. Satu lagi boleh? Loh, aneh ini sudah kok satu lagi. Boleh satu lagi? Ya, ini kan bulan Maulid ya, bulan Maulid. Saya mengajak diri saya dan antum semua, amalkan yang sederhana saja. Pagi sholawat 10 kali, sore sholawat 10 kali. Itu ada jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa sholawat 10 di pagi hari, 10 di sore hari, dijamin dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hadits yang lain Allah juga jamin, siap kamu ingat aku di awal pagi, ingat di ujung hari, maka aku akan jamin keperluanmu yang kamu inginkan dari pagi sampai sore, itu aku jamin. Sehingga sekali sholawat 10 di pagi hari dan 10 di sore hari, kita mendapatkan dua itu, syafaat Nabi dan jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian yang berikutnya adalah, ini banyak anak muda dan yang sudah tua pun berlaku ini, hormati orang tua masing-masing, karena nggak ada barokah kalau nggak hormat sama orang tua. Jangan sampai kita utamakan orang lain dan kita lupakan orang tua kita sendiri. Kapan terakhir cium kening orang tua? Coba diingat-ingat. Kening ayah, kening ibu, cium tuh tiap hari. Nabi Muhammad SAW cium keningnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Sayyidah Fatimah Zahra cium keningnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang semacam ini nggak kita tiru? Coba dipraktekkan tuh, cium kening. Almarhum ayah saya sampai keningnya dikasih parfum. Kenapa? Karena tahu mau dicium anaknya, keningnya sampai dikasih parfum. Ayah saya udah meninggal, tinggal ibu saya. Ya, tinggal ibu saya, semoga panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Nah, kesempatan mencium cuma tinggal satu. Nah, antum ini yang masih lengkap, cium tuh kening kedua-duanya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai udah terbujur kaku baru kemudian dibuka itu yang menutup, kain nutup aja dibuka, cium keningnya sambil ibu ayah nangis. Kalau bisa jawab akan ngomong terlambat nak. Kalau bisa jawab begitu. Ridallah fi ridal walidain, sukhdullah fi sukhdil walidain. Man asbaha murdian li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu radin wa man fa ana anhu sakhit wa man asbaha muskhitan li wa murdian li walidayhi fa ana anhu radin.
Barang siapa berbagi hari membuat aku senang, kata Allah Ta'ala, tapi dia buat susah orang tuanya, maka aku marah sama dia, aku gak ridho sama dia. Siapa berbagi hari membuat aku marah, marah, tapi pagi itu tiba-tiba dia senangkan orang tuanya, maka aku maafkan semua kesalahannya, aku ridho sama dia. Nah kalau pagi kita cium kening orang tua, itu keridhoan yang luar biasa. Nah ini amalan yang mudah. Kita kalau suruh yang berat-berat kan masih susah ya, nafsu masih susah diajak kerja sama. Bangun malam tahajud berat, puasa berat, masa cium kening orang tua juga berat? Nah, ini kan hal yang ringan. Kalau dilakukan insya Allah akan bawa barokah yang besar untuk diri kita dan anak keturunan kita selama-lamanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada dan semua yang ada di sini yang sudah memfasilitasi, memberi kesempatan saya untuk duduk dan thalabul ilm di sini. Terima kasih banyak. Lemah teles Gusti Allah engkang balas, lemah garing Gusti Allah engkang paring. Hanya Allah yang bisa membalas. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ini air mata ini jadi saksi betapa Allah mengaruniakan Ustaz bisa menceritakan yang membuat yang mendengar jadi ingat kepada kekuasaan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sangat jelas, nyata, tapi banyak orang yang tidak bisa melihat dan merasakannya. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Saya menikmati sekali setiap orang bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang terindah. Tidak ada lagi uraian terindah kecuali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya itulah yang paling haus di hati kita, mendengar nama Allah disebut. Harusnya air mata ini lebih banyak tumpah untuk Allah, karena takjub, karena rindu. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Allah yang sedang memperhatikan kita menghujamkan terus hakul yakin, memilih Ustaz menjadi kekasih Allah, dipelihara agar tidak pernah berpaling hatinya dari Allah, diistiqomahkan menjadi jalan hidayah taufik kepada hamba Allah lainnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, innaka antas sami'ul alim. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin ya Rabb, fi Uyghur, fi Rohingya, fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah ya Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah larut malam, memang biasa berakhir jam 9. Spesial hari ini. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Masya Allah, malam yang sangat indah, sangat nikmat. Masya Allah. Sering-sering kesini Ustaz, Solo kesini dekat. Ini jamaah ini oleh Allah digerakkan untuk menyimak. Makin sering kesini, insya Allah mudah-mudahan makin banyak orang yang sangat jatuh cinta kepada Allah dan menjadi orang yang selalu rindu ingin bisa pulang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang mendengarkan, Allah menyimak apapun, Allah yang membulak-balik setiap hati. Malaikat berkumpul banyak walaupun mata tidak bisa melihat. Mungkin jin-jin Islam pun bergabung ikut menyimak. Tempat yang kita duduki akan bersaksi di akhirat nanti. Tidak ada sekecil apapun yang tidak ada balasannya. Terima kasih jamaah sekalian. Oh, itu sebelum pulang ada rezeki dari Allah untuk beramal soleh. Jadi rezeki itu adalah ketika kita digerakkan bisa bersedekah. Masya Allah, bukankah begitu Ustaz? Alhamdulillah. Semoga keluarga Ustaz dimuliakan Allah, keturunan dunia akhirat benar-benar jadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih sahabatku yang baik. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma